Shalom. Shalom. Saudara siap untuk bertemu Tuhan kita, amin. Pastikan roh, jiwa dan tubuh kita sudah siap untuk menyembah Tuhan, amin. Kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Mari buka suaramu. Mari mengucap syukur sore hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengundang-Mu Tuhan. Haleluya. Mari belajar menyembah Tuhan. Buka suaramu. Gereja Tuhan, bawa penyembahanmu sore hari ini. Kami menyembah-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Yesus. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, layak ditinggikan, layak terima pujian. Orang batasane, kami tinggikan Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Jiwaku menyembah-Mu, hatiku memuji-Mu Tuhan. Rajaku, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Mari sore hari ini perkatakan bahwa Tuhanmu dahsyat, amin. Lebih dari semua perkara yang ada dalam dunia ini. Ayo bawa jiwamu, katakan Tuhanku luar biasa. Yes, haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan hatimu. Yesus, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Hey, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari bangkit berdiri bersama. Oh, haleluya. Oh, kuasa-Mu telah terbentang, sepanjang sejarah. Yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Katakan Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Angkat tanganmu, lakukanlah lagi
ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Katakan, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yes. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Yes. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Heran, dulu sekarang selamanya. Angkat tanganmu, katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi, katakan, keajaiban dalam Yesus. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Apapun keadaanmu, saya mau ngajak engkau nyanyi. Katakan, hidupku penuh mujizat. Amin. Setiap detik Allah melakukan karyanya yang luar biasa atas hidupmu dan hidupku. Amin. Katakan, Tuhan tidak peduli dengan musim, Dia sanggup mengubah keadaan menjadi kebaikan buat kita. Amin. Mari tepuk tangan yang dahsyat. Ayo gereja Tuhan. Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Buat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku memenang, Engkau Allah yang bertindak. Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Di setiap musim kehidupan, katakan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Buat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah
Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaibmu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku bermenang, Allah yang bertindak. Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Di setiap musim kehidupan, ayo katakan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Oh, 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 buat firman-Mu meneguhkan. Allah Immanuel, Allah Immanuel. Katakan, perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, Bapa yang bertindak. Haleluya. Oh, 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 oh. Angkat tanganmu. Tak perlu aku khawatir, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Amin. Kau Tuhan pegang kendali. Yes. Oh. Angkat tanganmu. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, Bapa. Hey, perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Yes. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku Bapa lagi, perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, Bapa Allah yang bertindak. Oh, hey, berikan tepuk tangan yang terdahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan, tetap Tuhan yang bertindak atas dunia ini. Mari datang kepada Tuhan. Jangan berhenti percaya kepada janji Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan, tetap percaya Tuhan melakukan yang terbaik buat hidupmu. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggal
sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Aku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Katakan dengan percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Angkat tanganmu dan katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti
Ya ralalama ya sikina ya ralalama. Ya ralalama ya sikina ya ralalama. Ya ralalama ya sikina ya ralalama. Ya ralalama ya sikina ya ralalama ya ralalama ya ralalama. Diri ralalama ya sikina ya ralalama. Ya ralalama ya sikina ya ralalama ya ralalama. Ya ralalama ya sikina ya ralalama ya ralalama. Sikina ya ralalama ya sikina ya ralalama ya ralalama. Oh ya ralalama ya sikina ya ralalama. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Engkau ada sore hari ini. Engkau mau memberkati kami Tuhan. Engkau ingin memulihkan hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu sedang mencengkeram hati kami. Tidak ada satupun di antara kami yang luput dari lawatan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun kami yang luput dari pekerjaan-Mu Tuhan. Semua dipulihkan oleh Tuhan. Semua diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kami segambar serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu sore hari ini. Jangan berhenti di tempat ini Tuhan. Dan jangan berhenti saat ini. Tapi biarlah Engkau bekerja lebih lagi Tuhan. Sehingga saat firman-Mu diperdengarkan, lawatan Tuhan terjadi atas kami. Pemulihan terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapiah kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, biarlah roh hikmat, roh wahyu Tuhan beri kepada hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu persiapkan terbatas, tapi kalau roh Tuhan itu turun, maka hikmat-Mu akan mengalir untuk umat-Mu. Mereka mengalami perubahan karakter Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Memang sudah lama kita tidak beribadah secara tatap muka. Dan saya mau katakan bahwa cara Tuhan untuk memulihkan ya seperti ini. Ya. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar untuk bersekutu. Jadi gereja sesungguhnya ya seperti ini harusnya. Walaupun selama 1 tahun lebih kita harus mengalami pandemi COVID ini, tapi saya percaya hari ini dan seterusnya Tuhan akan melakukan keajaiban di tengah-tengah ibadah kita. Puji Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang karakter warga kerajaan sorga. Mari kita akan baca bersama-sama, saya sudah tayangkan dan sudah saya tuliskan di slide. Kita tinggal baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga bersama-sama, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi perhatikan, Tuhan katakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau saudara baca ayat ini, di dalam surat Roma dikatakan bahwa barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah kalau kita baca ayat ini lagi kita mungkin berkata, kok firman Tuhan kok susah ya. Kadang-kadang Tuhan bilang berseru diselamatkan, tapi kadang-kadang Tuhan katakan harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa baru diselamatkan. Nah itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa saudara pakai satu ayat untuk saudara jadikan doktrin. Tapi Anda harus pakai satu Alkitab untuk menjadikan doktrin.
Nah, kenapa saudara orang itu disesatkan? Karena hanya ambil satu ayat dan buat doktrin sendiri. Padahal Alkitab itu tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Nah, Tuhan katakan di sini bahwa kalau kita mau masuk kerajaan sorga, kita harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah, oleh sebab itu saudara, saya melihat bahwa dengan demikian bertobat itu menjadi syarat utama untuk kita menjadi warga kerajaan sorga. Jadi kalau Tuhan berkata tidak hanya berseru, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, itu berarti kita semua harus bertobat, termasuk saya. Kenapa saudara? Karena Tuhan katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu kita mau baca ayat ini, Matius pasal 3 ayat 8 dan ayat 10 sama-sama. 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi kalau Tuhan berkata kita harus melakukan kehendak Bapa, ini artinya semua kita harus bertobat. Karena Tuhan itu mengumpamakan kita, hidup manusia itu sama seperti pohon, ya. Jadi saudara dan saya itu diumpamakan Tuhan seperti pohon. Pohon yang apa? Pohon yang harus menghasilkan buah yang baik. Ya. Nah, buah yang baik itu bisa saudara kerjakan kalau saudara mau hidup dalam pertobatan. Ya. Jadi kalau tidak bertobat, mustahil kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Coba kalau dalam pernikahan, suami istri, sifat lama suami yang terus dibawa dalam pernikahan. Suka cemburu, suka sakit hati. Coba kalau dia tidak bertobat terus menikah. Apakah rumah tangganya bisa harmonis? Tidak bisa. Tidak bisa. 2 malam lalu saya ditelepon dari 10:30 sampai 10:30 menyelesaikan masalah keluarga. Jadi 2 jam teleponan saya jadi penengah untuk bisa mendamaikan suami istri yang berdebat. Dan suaminya sudah meninggalkan rumah sudah 6 hari, tidak mau pulang rumah. Dan saya cek akar masalahnya semua sepele saudara. Suaminya bilang, kalau kamu mau ke pernikahan mantan pacarmu, kamu harus ngajak saya. Nah, istrinya itu nekat saudara, pergi untuk mengikuti pernikahan mantan pacarnya. Suaminya sudah ngomong, kalau kamu pergi, kita cerai. Istrinya berkata, Pak Pendeta, saya itu pergi ketemu Pak Pendeta. Semua teman saya, masa toh saya mau melakukan perzinahan di tengah pernikahan mantan pacar saya. Suaminya bilang, saya tidak peduli. Saya tahu kamu tidak melakukan, tapi di saat kamu tidak mendengarkan omongan saya, kamu bantah, itu berarti kamu tidak tunduk sama saya. Panjang saudara, suaminya pergi setelah saya damaikan 2 jam. Saya bilang, Pak pulang rumah. Suaminya berkata, Pak Pendeta tidak bisa. Saya sudah sewa apartemen 1 bulan. Jadi saya tidak bisa pulang rumah. Ya, saya bilang silahkan, yang penting sudah terjadi rekonsiliasi dalam pernikahan. Jadi Bapak Ibu semua, orang yang mau masuk kerajaan sorga, dia harus bertobat. Kalau saudara tidak bertobat, jangan pernah mimpi saudara masuk sorga. Tidak peduli masa lalumu seperti apa. Tuhan itu tidak lihat masa lalu. Tuhan lihat pertobatan saat engkau hidup di dunia untuk berubah. Ya. Nah, sebelum riwayat hidup kita berakhir, ada pilihan bebas bagi manusia. Bertobat atau tetap dalam dosa. Kalau mau bertobat, nanti selamat. Tapi kalau mau hidup di dalam dosa, engkau pasti binasa. Ya, nah, saudara perhatikan baik, khotbah-khotbah seperti ini sudah jarang diperdengarkan dalam gereja. Sekarang kalau Anda lihat di YouTube, di gereja-gereja, yang dihotbahkan gimana? Gimana jadi sukses, gimana jadi kaya, gimana jadi berhasil.
Jarang orang mengkhotbahkan bagaimana bertobat dan punya karakter kerajaan sorga. Sudah jarang. Itulah cara iblis, saudara. Untuk mengubah orang dari kebenaran kepada ketidakbenaran, itu cuma satu caranya. Pakai banyak orang. Ya, coba saudara, di tengah-tengah saudara ibadah, 100 orang misalnya. 90 orang melakukan dosa. Apakah 10 orang mau tetap hidup dalam kebenaran? Bisa Pak, belum tentu saudara bisa tetap benar. Kalau 190-nya berdosa loh, enggak mungkin saudara berkata, saya bisa tetap benar. Itulah cara iblis. Iblis pakai orang ngajarin tentang kemakmuran, bukan bagaimana masuk surga, untuk menyeret makin banyak orang masuk dalam neraka. Saya tidak berkata diberkati Tuhan salah. No, saudara. Orang di dalam Alkitab, Abraham tidak pernah dihotbahkan tentang kesuksesan. Ishak tidak pernah dihotbahkan bagaimana sukses berhasil kaya. Tapi faktanya mereka sukses, mereka kaya. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai mereka. Nah kalau Tuhan menyertai saudara, saya yakin perjalanan hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak perlu diajarin bagaimana sukses. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau pasti berhasil. Faktanya apa? Musa berkata, kalau kamu meninggalkan kami, jangan biarkan kami pergi sendiri. Karena kalau kami pergi sendiri, kami tidak bisa berhasil. Musa tidak mau berjalan kalau tidak ada Tuhan. Ya. Nah, tujuan khotbah ini adalah bagaimana saudara mengubah pikiran supaya pikiran Kristus itu jadi pikiran kita sehingga kita bisa melakukan kehendak Allah. Sama-sama kita baca. Roma 12 ayat 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi memang kehendak Allah, Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu adalah sempurna. Sudah, itu dia kejar gimana sempurna. Pak, gimana mungkin Pak, saya hidup di dunia. Susah sempurna, bisa. Pak, zaman sekarang susah internet. Loh faktanya zaman Lot tidak ada internet, orang bisa homo. Artinya zaman itu tidak mempengaruhi kalau engkau konsisten dalam kebenaran, engkau hidup sempurna. Jangan salahkan internetnya. Kadang-kadang saya heran saudara, zaman sekarang berubah. Anak-anak, loh dulu tidak ada internet aja orang homoseks. Sodom Gomora itu apa internet? Tidak saudara, zaman itu boleh berubah. Tapi kalau kita mencintai kebenaran, kita akan terus hidup dalam kebenaran. Persoalannya saudara mau enggak? Oleh sebab itu saudara, Tuhan katakan bahwa mungkin kita sudah baik, ya. Kita sudah baik, tapi baiklah kita meningkat jadi berkenan. Kalau saudara sudah sampai tahap ini, maka waktu Tuhan datang menjemput saudara, saudara pasti akan sempurna. Karena Tuhan itu bilang, kita akan sempurna pada saat Tuhan datang di udara menjemput kita. Jadi jangan puas hidup kalau engkau sudah baik. Coba berjuang jadi berkenan. Pak, saya jadi suami sudah baik, kerja, cari uang, kasih nafkah istri, anak-anak. Tapi engkau tidak pernah di rumah, tidak kumpul sama keluarga, engkau belum berkenan. Saya sudah jadi suami yang baik. Kerja, cari nafkah untuk anak sekolah. Tidak cukup begitu. Bagaimana engkau jadi imam yang baik? Jadi kepala rumah tangga yang baik yang bisa membawa istri dan anak-anakmu masuk surga. Itu yang namanya berkenan. Ya. Nah, hari ini kita mau eksposisi bersama-sama. Di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Saudara dengarkan, saya akan bacakan kepada saudara. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar
seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas yang disorot oleh Tuhan itu bukan pekerjaan roh yang Anda lakukan, tapi karakter buah roh yang muncul dalam hidup saudara yang akan jadi penilaian Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan katakan di sini, pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi tanda orang punya karakter kerajaan sorga itu bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi tanda orang punya karakter kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus belajar bersama-sama untuk kita menjadi orang percaya yang berkarakter kerajaan sorga. Karena kalau saudara tidak punya karakter kerajaan sorga, saudara tidak akan masuk dalam sorga. Ya, karena di mana kita hidup, kita akan hidup sesuai undang-undang yang berlaku. Kalau saudara di Indonesia, Anda harus tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi coba kalau Anda ke Singapura, Anda harus tunduk kepada undang-undang mereka. Ya, saya pernah ke Singapura saudara, diundang pelayanan di gereja teman saya. Waktu saya melayani, saya naik MRT saudara. Terus orang di sana, kalau yang tua naik yang muda harus berdiri. Saya dengan santainya keenakan duduk saudara. Belum pernah naik MRT, satu kali naik kan rasa enak saudara. Saya nyaman-nyaman duduk. Saya dipelototin sama semua penumpang. Kenapa? Karena saya tidak mau berdiri. Ini orang tua, kamu harus berdiri. Kenapa? Ya karena saya ke Singapura. Kalau saya ke Singapura, saya harus tunduk pada hukum sana. Sama, kalau Anda mau masuk surga, Anda harus tunduk kepada hukum kerajaan surga. Tidak bisa saudara buat hukum sendiri dan saudara berkata, saya mau masuk surga. Tidak bisa. Nah, oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita punya karakter kerajaan surga? Matius pasal 7 ayat 15, di sana dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waktu saya baca ini saudara, saya renungkan. Apa hubungannya nabi-nabi palsu dengan kerajaan sorga? Apa hubungannya? Hubungannya cuma satu saudara. Kita ini hidup karena ajaran yang kita pegang. Coba saudara, dulu saudara masih kecil, kalau saudara makan pakai tangan kiri, dibilangin apa sama orang tua? Bodoh, makan itu pakai kanan. Ya karena kita hidup dengan aturan orang tua, nenek moyang kita. Nah waktu saya membaca ini, saya renungkan ternyata yang buat orang itu berubah, itu hanya pengajaran. Ya. Nah Alkitab katakan di sini, ada nabi palsu. Nah kalau ada nabi palsu, berarti ada nabi asli. Ya, apa bedanya? Bagaimana Anda bisa membedakan nabi itu palsu atau nabi itu asli? Ya.
Simpel saudara. Yang asli itu pasti menyuarakan kebenaran. Kalau yang palsu pasti menyuarakan separuh kebenaran. Selisihnya sedikit ya. Yang asli pasti ngomong kebenaran. Yang palsu menyuarakan separuh, half truth. Separuh, tidak semua. Tapi yang asli pasti sepenuh kebenaran. Nah, itulah yang harus kita waspadai, saudara. Nah, menjadi orang percaya, saudara ini setiap hari kan dengar suara Tuhan atau suara manusia. Halo, selama pandemi saudara di rumah, saudara dengar suara siapa? Jujur, suara sinetron atau suara firman Tuhan? Suara ikatan cinta atau suara renungan? Sudahlah, Anda jujurlah. Apa yang saudara lakukan? Atau tiap hari yang didengar itu berita tentang COVID, berita yang mati berapa, yang sakit berapa, sudah zona 1, 2 atau belum, supaya saya bisa ke mall. Perhatikan baik-baik. Tiap hari kita dikasih telinga oleh Tuhan untuk dengar suara Tuhan atau suara manusia. Oh, kalau begitu enggak boleh dengar suara manusia dong. Saya enggak ngomong gitu. Suara manusia itu adalah suara dari fakta yang terlihat. Jadi kalau saudara lihat ini, saudara percaya. Kalau yang tidak masuk akal, saudara tidak percaya. Itu namanya suara manusia. Yang harus saudara dengarkan adalah nabi yang asli, bukan yang palsu. Nah, nabi yang asli pasti menyuarakan suara Tuhan. Nah, kalau yang disuarakan adalah suara Tuhan, itu pasti muncul iman. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, iman timbul dari pendengaran akan suara firman Kristus. Nah, kalau saudara dengarkan suara manusia, yang muncul apa? Ya pengetahuan. Coba saudara, tadi kami pemuritan, Pak Bekti bilang begini, saya pernah ngundang orang dari Fuller, pinter, dia kuliah, tinggal di Australia, terus kuliah, pinter banget. Saya pernah suruh dia khotbah sekali di gereja. Setelah khotbah jemaat komplain, ngapain kamu Pak Bekti suruh dia khotbah? Pinter, cuma kami tidak merasa apa-apa. Kenapa? Yang disuarakan suara ilmu pengetahuan. Loh, saya tidak melarang orang belajar itu salah, enggak. Tapi dengarlah suara kebenaran yang bisa membangkitkan iman percaya saudara. Amin. Coba Bapak Ibu setiap hari, dengarlah firman Tuhan. Suami istri, jangan cuma hidup di depan televisi. Tapi dengar suara kebenaran. Sekarang ini kan banyak YouTube yang terus kalau saudara buka muncul khotbah si A, khotbah si B. Saya katakan hati-hati. Hati-hati saudara. Karena tidak semua yang mereka bicarakan itu suara kebenaran. Kalau Anda mau belajar, dengarlah orang yang Anda tahu hidupnya benar. Jangan cuma lihat di YouTube, oh khotbahnya bagus. Keren khotbahnya. Tapi Anda tidak tahu hidupnya kemarin berzina enggak? Anda kan tidak tahu. Kan kita punya orang-orang yang kita kenal. Pendeta-pendeta di Semarang ini kan banyak yang muncul di YouTube. Sudahlah, dengarkan yang Anda tahu hidupnya benar. Karena waktu Anda salah mendengar, itu mempengaruhi praktek hidup saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Pilihan kita mau mendengarkan suara nabi yang mana akan mengubah arah pikiran dan juga menentukan posisi kita dalam kekekalan. Jadi kalau saudara dan saya mendengarkan nabi yang asli, itu akan mengubah pikiranmu sehingga engkau akan masuk dalam sorga yang kekal. Tapi kalau engkau mendengarkan nabi yang palsu, yang cuma cari subscribe supaya banyak, berhati-hatilah.
Orang sekarang kan begitu saudara. Gimana cari subscribe saya paling banyak? Mari Bapak Ibu, saya sedih. Saya sebagai hamba Tuhan junior yang belum ada apa-apanya. Saya kalau lihat jemaat sebegitu, ya mbok bertobat. Carilah yang mendidik engkau walaupun khotbahnya tidak bagus. Tapi yang diurapi, itulah yang bisa mengubah engkau. Ya, jangan cari, ini Peter, dia bisa tahu keadaan di Amerika. Ya, semua orang punya Google, kalau mau belajar tidak buka bisa. Tapi apakah suara yang dia ucapkan dalam kebenaran itu disertai diurapi Roh Kudus atau tidak? Itu toh. Ingat baik-baik saudara. Kami semua pendeta hamba Tuhan pakai Alkitab yang sama. Tapi kenapa yang lain bisa berkhotbah dan orang bisa mengalami Tuhan dan yang lain tidak? Bedanya cuma satu. Waktu dia berbicara itu disertai dengan Roh Kudus atau tidak. Simple. Ya. Nah oleh sebab itu saudara, Amsal 23 itu berkata, Amsal 23 ayat 7 berkata demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati kepadamu. Jadi saya kan bilang tadi, perubahan kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Tujuan khotbah kita hari ini. Jadi kalau saudara mau berubah, engkau harus mengubah dulu cara berpikir saudara. Amsal pasal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya. Jadi saudara mau lihat orang rohani atau tidak, itu lihatlah cara berpikirnya. Kalau orang itu rohani, pasti yang dibicarakan itu sorga. Sorga. Gimana saya bisa mengenal Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak rohani, saudara lihat. Yang dicari itu adalah gimana aku sukses. Gimana aku kaya. Gimana aku menjadi orang yang paling terkenal. Nggak bisa saudara. Jadi pikiran kita itu menentukan perbuatan kita. Ya. Jadi pikiran kita itu seperti satpam pintu. Jadi kalau Anda punya rumah, Anda mau suruh orang masuk atau tidak, itu kan dari satpam. Seperti kami di Gajah Mada. Orang kalau masuk harus cek suhu. Setelah dicek suhu, boleh atau tidak, itu tergantung satpamnya. Kamu boleh masuk atau tidak. Nah sama, pikiran kita itu satpam hidup kita. Kalau engkau buka pikiranmu terhadap hal-hal yang tidak benar, itu akan masuk dan mengubah hidupmu jadi tidak benar. Ya. Jadi kalau kita mau berubah, kita harus benar-benar menjaga pikiran kita supaya pikiran kita itu jangan diisi dengan hal-hal yang najis. Kalau saudara mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang najis, maka praktek hidupmu pasti najis. Jadi perhatikan baik-baik saudara, orang yang mau berubah, dia harus menutup pintu pikirannya terhadap hal-hal yang najis. Yang dia isi pikirannya itu dengan hal-hal yang benar. Itu orang yang mau berubah. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya rindu saudara. Saudara harus pasang satpam di pikiran saudara. Gimana mungkin Pak? Ya dalam roh. Makanya saudara, Tuhan itu kasih karunia kepada orang percaya. Yang namanya bahasa roh. Bahasa roh itu untuk apa? Bahasa roh itu 1 Korintus berkata, bahasa roh itu untuk bahasa rahasia. Engkau bisa berbicara dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau engkau tahu pikiranmu ini kotor, engkau harus perangi dengan bahasa roh. Kalau engkau belum melakukan dosa, engkau tidak boleh ngomong. Perhatikan. Kalau engkau orang yang suka video pornografi dan engkau sudah melakukan, engkau harus minta ampun. Ngomong sama Tuhan, Tuhan
saya minta ampun, saya suka dengan yang pornografi. Tapi kalau engkau belum melakukan, tapi pikiranmu itu nyuruh engkau untuk melakukan, engkau enggak boleh ngomong. Coba, kalau saudara suami istri, terus suami saudara itu kok tertarik sama perempuan lain. Terus suaminya ngomong sama istri, "Mi, saya kok lihat perempuan itu kok saya suka ya." Kacau enggak di rumah tangga saudara? Ya kacau lah. Tapi kalau dia punya kelemahan, tapi dia berdoa dalam roh, Tuhan tolong. Dia berbahasa roh, Tuhan bisa buat dia kuat untuk mengalahkan kekuatan pikirannya yang kotor itu. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, saudara itu harus ingat baik-baik. Jadi kata membuat perhitungan, artinya saudara, bagaimana saudara memisahkan atau membuka. Dan itu dikerjakan oleh sapam atau penjaga pintu. Ya, jadi kalau saudara berkata kepada pikiranmu, ini saya singkirkan, ini kotor. Kalau ini saya masukkan terus dalam pikiran saya, ini merusak. Makanya saudara, orang yang suka pornografi itu sulit berubahnya dibanding orang yang dulu pernah narkoba. Kenapa? Orang yang pornografi itu otaknya di bawah alam bawah sadar itu sudah rusak, saudara. Sistem sarafnya itu sudah sulit untuk dibuat dibanding kalau orang narkoba. Kenapa? Ya karena satpam di pikirannya ini tidak mengunci pikirannya. Nah, oleh sebab itu saudara, orang yang mau berkata benar, mau jadi orang yang punya karakter yang baik, dia harus lebih dulu menutup pikirannya kepada hal-hal yang tidak benar. Ya. Sama. Jadi pikiran kita ini, saudara, ya seperti kotak kosong yang bisa diisi dengan apa saja. Saudara mau isi sampah dalam pikiranmu atau saudara mau isi barang-barang yang mulia di dalam pikiranmu. Pikiran itu begitu saudara. Seperti kotak kosong yang saudara diizinkan untuk sudah mau isi apa. Nah kalau saudara isi hal-hal yang berbau sampah, ya jangan heran saudara, praktek hidupnya ya seperti sampah. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kalau pikiran kita itu kita isi dengan sakit hati, benci, dendam. Sampai kapan kamu mau isi pikiranmu dengan hal begitu? Itu tidak akan bisa membuat engkau berubah. Tapi kalau pikiranmu engkau isi dengan hal-hal yang mulia, firman Tuhan, perkataan Tuhan, dengan roh Tuhan, maka waktu engkau mengalami gejolak, engkau mengalami sakit, engkau mengalami permasalahan, firman Tuhan itu akan keluar menjadi penolong dalam hidupmu. Karena pikiran ini punya kekuatan yang luar biasa, saudara. Waktu saya kena COVID, saudara. Bulan Juni kalau tidak salah saya kena COVID. Karena saya ketua P3B di Gajah Mada untuk mengurus jemaat yang kena COVID. Jadi setiap hari kerjaan saya ngurusin jemaat yang kena COVID. Saya ngantar makanan, saya kasih pinjam tabung oksigen. Dan hari sebelumnya, hari Kamis saya masih ingat, tetangga saya itu meninggal. Dan saya yang kubur, saudara. Saya kubur tetangga saya, tidak ada yang mau. Saya kubur hari Sabtu, ada jemaat kita di Alfa Omega yang kena COVID dan tabung oksigennya dipinjam, saudara. Nah saya ambil tabung oksigennya. Hari Senin sore saya mulai merasa sakit. Sepanjang pagi sampai malam rasanya sakit kepala saya. Saya pikir cuma sakit kepala. Istri saya ngomong, sayang kok selama kita nikah belasan tahun kok baru kali ini kamu sakitnya kok parah. Jangan-jangan kamu kena COVID. Saya ngomong gini, saya enggak kena COVID kok. Dengan penuh percaya diri saya membantah. Saya minum obat sakit kepala, sore jam 6 saya sembuh. Saya swab sendiri, saudara. Saya swab antigen sendiri, negatif. Saya pikir, ya saya sudah sembuh dan memang saya sembuh. Tidak ada rasa sakit. Saya lapor ke kantor, kantor bilang 3 hari kamu cek lagi. Hari Selasa, hari Rabu saya cek lagi. Dan ternyata hasil tes kedua, saya positif. Dan saudara tahu apa yang terjadi saya positif?
saya sakitnya lebih parah dari waktu saya belum tahu saya kena COVID. Aneh toh? Waktu saya belum tahu saya kena COVID, saya tidak merasa ketakutan. Tapi waktu saya swab kedua dan saya kena COVID positif, saya sakitnya tambah parah. Kenapa? Ya karena pikiran. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Pikiran saudara itu menentukan kesehatan tubuhmu. Jadi waktu saya isolasi mandiri di Seteran, di gereja lama. Tiap 5 menit, 10 menit itu ada ambulans lewat. Saya dalam hati begini, apakah hari ini hari terakhir saya hidup ya? Saya dikasih masuk oleh Pak Jeffrey di grup PGPI. Sama, setiap hari pasti ada orang mati. Tambah takut saudara. Di grup mana-mana lihat SMS, lihat WA, lihat Facebook, lihat Instagram, isinya orang mati. Nah apa yang terjadi? Ya saya tambah takut. Bukannya tambah sehat, saya tambah sakit. Perhatikan saudara, ini pikiran kita itu mempengaruhi kesehatan kita. Ya. Jadi respon kita terhadap sebuah ajaran itu akan muncul seperti apa hidup kita. Jadi kalau saudara merespon nabi yang benar, maka hidupmu akan seperti yang Tuhan mau. Baik, tapi kalau engkau merespon terhadap nabi yang palsu, maaf, engkau akan jadi setan. Benar enggak saudara? Saudara jangan berpikir setan itu yang suka melakukan membunuh orang dengan ketakutan. Nah, saudara bisa jadi setan kalau saudara itu tidak menerima ajaran dari nabi yang benar. Makanya waktu saya menikah sama istri saya tahun pertama kedua, kalau marah saudara, istri saya ngomong gini, kalau kamu marah itu seperti kesetanan katanya. Ya kenapa? Ya belum bertobat. Tahun-tahun pernikahan kami, tahun pertama, kedua, ketiga itu enggak gampang saudara. Kami sudah menikah itu belasan tahun. Saya bisa mengalami, istri saya bisa melihat, oh suami saya bertobat. Kenapa? Ya karena dari ajaran. Nah apa yang kita terima dari ajaran kita, itulah yang akan mempengaruhi praktek hidup kita, karakter kita. Ya. Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Gimana saudara bisa tahu nabi itu palsu atau asli? Saudara bisa tahu pengkhotbah itu baik atau tidak baik? Ya dari buahnya. Buahnya di mana? Ya sudah, jangan lihat cuma di mimbar. Lihatlah kami setiap hari. Hidupnya di mana? Perhatikan baik-baik. Nah oleh sebab itu Paulus memperingatkan kepada Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 16 berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Mari Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari coba saudara awasi diri saudara dan awasilah ajaranmu. Sebagus apapun kami hamba Tuhan khotbah, kalau engkau tidak bisa mengawasi dirimu sendiri dan ajaranmu, engkau bisa tersesat. Nah, faktanya banyak. Banyak saudara. Kami di STT yang pinter-pinter, kok akhir-akhirnya kok banyak yang sesat. Dikeluarkan saudara. Ya memang saudara. Gurunya satu, ya satu guru secara kelihatannya Pak Bekti. Tapi kok bisa ada yang sesat? Kenapa? Ya karena tidak mengawasi dirinya sendiri dan mengawasi ajarannya. Tidak mungkin Pak Jeffrey tiap hari hidup sama saudara di rumah. Tidak mungkin. Tidak mungkin tiap hari ibu gembala harus datangi satu persatu, diajarin. Tidak. 1 hari 2 hari mungkin saudara senang. 3 kali 4 kali saudara bilang, ini pendeta kok datang terus ya, cari makan kali. Yang jadi pendeta itu ya gitu saudara. Kurus salah, gendut salah. Kalau kurus bilang, oh, pendeta tidak diberkati Tuhan. Kalau kegendutan, pendeta itu tidak pernah puasa. Nah, oleh sebab itu saudara harus mengawasi dirimu sendiri.
Tugas kami setiap minggu mengajar saudara yang benar. Tugas saudara menyaring setiap hari apa yang saudara dengar dari orang. Kalau engkau tiap hari cuma dengar hal-hal yang tidak benar, engkau melakukan dosa, jangan salahkan pendeta. Engkau harus bergaul dengan Roh Kudus. Karena Tuhan bilang begini, barang siapa mengasihi aku dan melakukan kehendakku, maka aku akan mengutus Parakletos, penolong yang akan menyertai dia sampai kesudahan zaman. Jadi kalau engkau cinta Tuhan, engkau cinta firman, engkau melakukan firman, Roh Kudus menuntun perjalanan hidupmu. Engkau tidak akan tersesat. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita punya karakter warga kerajaan sorga? Yang kedua, tingkatkan kualitas pengenalan akan Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 23 berkata demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lucu ya. Sekarang orang bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Saudara akan bisa terseret karena melihat pendeta-pendeta, orang-orang yang melakukan keajaiban. Coba saudara, kalau hari ini ada pendeta doakan saudara, terus engkau tiba-tiba miskin jadi kaya, anakmu sakit tiba-tiba sembuh, engkau masih mau datang sini GBTK Apostol Warno atau enggak? Engkau akan berkata begini, wah saya ikut pendeta itu mujizatnya luar biasa loh, bertobat. Engkau tidak akan bertumbuh jadi dewasa, karakter yang benar. Karena engkau hanya melihat orang-orang yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam acara-acara KKR. Engkau, pendeta ini hebat, saya mau pindah ke gereja situ. Jangan saudara, saya katakan. Engkau jangan lihat, karena Tuhan ngomong. Orang akan berseru memanggil. Saya tidak berkata bahwa orang yang melakukan mujizat sesat, tidak. Saya cuma mau bilang jangan cepat-cepat tergiur dengan keajaiban yang dilakukan orang dan engkau terseret untuk ikut mereka. Coba saudara, sekarang ini kan begitu saudara. Gereja yang melakukan banyak mujizat, di situ gerejanya akan penuh. Dan ini sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Ingat baik-baik. Dalam kitab Wahyu sudah dituliskan bahwa iblis akan melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Bayangin nanti patung itu bisa ngomong loh saudara. Kalau baca Alkitab, kitab Wahyu. Patung akan ngomong, patung bisa melakukan mujizat. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan itu sudah kasih warning kepada kita supaya jangan terlalu terlena dengan mujizat. Engkau harus mencari kebenaran yang bisa mendewasakan engkau sehingga engkau segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu yang benar. Jadi kualitas pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan di mana posisi kita dalam kekekalan. Karena Tuhan katakan di sini, aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangin saudara, saya melayani Tuhan ini sudah belasan tahun. Sejak 2003 saya ke Semarang, pelayanan di Sampit, Palangkaraya, di Nias, di Pekanbaru, di Medan, si Borong-Borong, di mana Palu, Tentena, Poso. Saya sudah keliling. Tiba-tiba saya mau masuk surga, Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku Yeremia, karena aku tidak kenal kamu. Sakitnya minta ampun saudara. Bayangin saudara jadi jemaat Tuhan setia. Terus mau masuk surga Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Oleh sebab itu saudara, Paulus ngomong kepada jemaat-jemaat di Filipi. Dia katakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia yang pertama, kuasa kebangkitannya yang kedua, dan yang ketiga persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Jadi calon penghuni sorga, dia harus melewati 3 step ini. Step yang pertama, Anda harus belajar mengenal Tuhan dulu. Karena Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Artinya, kalau mau masuk sorga, Anda harus belajar mengenal Tuhan dengan baik. Ini loh saudara, suami istri loh. Saya sama Pak Jeffrey ini, Pak Jeffrey sudah lebih lama menikah daripada saya. Tapi coba, sudah kenal sepenuhnya Ibu Debbie? Enggak. Coba tanya. Kalau datang moodnya enak, ya gampang. Kalau moodnya enggak enak, ya susah ditebak. Sama. Saya menikah sama istri saya belasan tahun. Saya tahu dia suka bakso. Kalau lagi cecok, saya ngomong, yuk cari bakso. Pasti mau, pasti langsung berdamai. Tapi tidak semua waktu saya tawarin makan bakso, dia mau berdamai. Enggak. Kemarin kita kan di gereja itu ada one on one. Jadi kita setiap bulan itu melakukan konseling secara pribadi satu dengan satu. Istri saya tanya, selama kita menikah belasan tahun, pernah enggak kita marahan 1 jam? Saya bilang seingat saya belum pernah dah kita marahan 1 jam. Nah coba saudara, siapa yang berani ngomong selama menikah tidak pernah cecok? Ada yang berani angkat tangan? Enggak mungkin lah saudara bohong. Dalam pernikahan itu saudara enggak bisa berkata enggak pernah cecok. Pasti pernah. Tapi apakah engkau bisa segera menyelesaikan atau enggak? Nah sama, kita mengiring Tuhan itu gitu. Apakah kamu enggak pernah melakukan dosa? Pak, saya enggak berzina, dia berzina. Loh apa bedanya kamu bohong sama berzina? Sama, itu dosa. Kita itu lebih suka menghakimi kalau orang berzina dengan kita menghakimi diri kita kalau kita suka nipu. Padahal di mata Tuhan, sama enggak bobotnya? Ya sama. Kamu mau nipu, kamu mau berzina, kamu mau bohong, kamu mau sakit hati, ya sama. Oleh sebab itu jangan suka menghakimi. Kita kan sukanya gitu saudara. Kalau kita lebih rohani dari orang lain. Kita merasa aku lebih baik kok. Itu anak pendeta tapi tidak rohani. Aku lebih rohani. Stop. Engkau dipanggil bukan untuk menjadi hakim. Ingat baik-baik. Engkau dipanggil untuk menjadi anak. Kalau anak itu nurut. Tidak usah jadi hakim. Amin. Urusanmu bukan menghakimi dia seperti apa. Urusanmu tunduk sama Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong engkau harus nurut. Nah oleh sebab itu saudara, engkau harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah kapan orang bisa mengenal Tuhan? Tuhan katakan gini, saya ambil poin yang pertama. Mencari menurut cara dan waktunya. Jadi kalau engkau mau mengenal Tuhan, kamu harus pakai cara Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang begini, Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya sudah, berarti caranya harus lewat roh. Kamu tidak bisa mengenal Tuhan dengan logika. Saudara tidak bisa bilang, kalau saya S2, S3, S1, S2, S3 teologi, saya bisa lebih mengenal Tuhan dengan baik. Saya bilang tidak. Banyak teman saya yang S3, banyak yang sesat. Nah ini fakta. Sama-sama kuliah S3, sama-sama dari dosen yang sama yang ngajar. Tapi ada yang sesat itu. Jadi kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan pakai cara kita. Caranya harus lewat roh. Karena Allah itu adalah roh. Engkau tiap hari harus suka menyembah Tuhan. Kalau engkau tidak suka menyembah Tuhan, engkau tidak bisa kenal Tuhan dengan baik. Kalau waktumu setiap hari engkau habiskan untuk televisi, untuk hal-hal yang tidak berguna, jangan mimpi engkau bisa kenal Tuhan. Itu cara, tapi ingat, Tuhan bilang waktunya juga harus cari waktu Tuhan. Coba, Anda kalau mau ketemu dengan presiden, pakai waktumu atau waktu presiden? Waktu presiden dong. Kalau presiden bilang datang, Anda datang. Sama. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu maha kasih. Kasihnya terlalu besar, dia buanjang sabar. Tapi kalau pada waktu dia tidak berkenan, engkau minta ampun, tetap Tuhan belum mau, engkau harus cari Tuhan lagi. Saudara jangan bilang begini ya, nanti mati baru saya bertobat.
Hei, engkau tidak tahu kapan engkau mati. Jangan berpikir, itu di kayu salib itu ada yang sebelah kiri kanan. Mau mati baru. Kamu tahu kapan kamu mati? Kita tidak tahu. Bisa aja ini malam terakhir saudara, kita kan tidak tahu. Nah oleh sebab itu Tuhan katakan begini, Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jangan cuma cari dompetnya Tuhan selalu. Kalau lagi susah, sudah sakit baru cari Tuhan. Uangnya di dompet sudah mau habis baru cari. Sudah tidak ada jalan lain, sudah berobat, sudah dokter, sudah angkat tangan baru cari Tuhan. Kita begitu enggak? Halo. Tuhan katakan begini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Orang yang berjemput dengan wajah Tuhan, itu pasti diubah segambar serupa dengan Tuhan. Amin. Sudah lihat Musa waktu naik ke gunung, 40 hari 40 malam turun, apa yang terjadi? Wajahnya bersinar. Orang tidak bisa lihat wajah Musa. Kenapa? Karena bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah kalau saudara suka cari Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, saya yakin sifat lamamu pasti berubah. Amin. Kalau engkau tidak suka cari Tuhan, jangan mimpi engkau bisa bertobat. Tidak bisa. Ya. Dikatakan carilah Tuhan selama berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah perhatikan, orang mau cari Tuhan di mana? Di masa anugerah inilah masa yang terbaik. Kenapa? Karena akan datang masa sengsara. Ini 3,5 tahun kali 2. Masa saudara mau cari Tuhan di masa sengsara ini? Tapi nanti saudara perhatikan, yang ada di masa sengsara ini lebih banyak yang jadi buah sulung gereja. Alkitab sudah ngomong. Dalam kitab Wahyu setelah pasal 3, 7 jemaat pasal 4 Tuhan mulai ngomong. Setelah semuanya itu yang dilihat oleh Yohanes itu di sini lebih banyak daripada yang di sini. Artinya apa? Orang lebih suka cari Tuhan waktu sengsara. Anda harus cari Tuhan selama zaman Tuhan berkenan. Ya, saya tidak perlu jelaskan yang kedua. Yang ketiga, persekutuan dalam penderitaannya. Nah ini yang tidak enak saudara. Masa tepak saya ikut Tuhan kok menderita terus. Ya supaya kamu ingat sorga. Halo. Kalau engkau tidak menderita, engkau tidak ingat sorga. Ya kadang-kadang saudara, apa yang dilakukan oleh pemimpin itu tidak enak di hati saya. Tapi itulah Tuhan. Supaya saya tidak terlalu nyaman di dunia. Ya. Jadi Tuhan katakan kalau kamu mengenal dia, kamu harus bersekutu dalam penderitaan. Jadi tidak semua penderitaan yang kita alami adalah akibat dari dosa kita. Ingat, terkadang kita hidup dalam kebenaran, tapi harus mengalami begitu banyak penderitaan. Sama seperti siapa? Ya Ayub. Ada yang bisa kasih rekomendasi seperti hidupnya seperti Ayub? Ayub itu orang yang saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi susah tuh. Pak Pendeta kok ngomongnya penderitaan terus. Hei, Tuhan katakan bahwa kalau kamu mau masuk surga harus banyak menderita, titik. Engkau enggak bisa bantah. Coba kita baca ayat ini. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. 2, 3. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak apa sedikit. Alkitab saudara coba cek benar enggak? Banyak apa sedikit? Ya banyak. Ya sudah. Kadang-kadang itu tidak terima saudara. Jangan saudara saya ini pendeta. Kadang-kadang tidak terima. Tapi Tuhan itu mendidik kita. Supaya kita tahu bahwa di dalam dunia itu jangan mengharapkan keadilan. Titik.
Selama kita di dunia, Anda jangan butuh keadilan. Karena keadilan hanya akan ada dalam kerajaan 1000 tahun. Mari Bapak Ibu semua. Jadi kalau Allah mengizinkan penderitaan, berarti Allah sanggup menyatakan rahasia penderitaan yang kita alami. Kadang-kadang saudara, kan saudara mendidik anak saudara itu kan kadang-kadang dia tidak tahu. Contoh saudara, anak saya punya handphone, dia tidak punya handphone. Saya punya 2, saya pingin kasih, tapi saya tidak mau langsung kasih. Saya suruh dia berdoa. Apa maksudnya? Ya saya mendidik dia untuk dia ngerti bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu perlu doa. Nah sama, kadang-kadang Tuhan itu mendidik kita dengan yang tidak enak supaya kita ngerti rencananya. Nah waktu kita mengerti rencananya dia, maka kita bisa tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Jadi Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Allah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kita. Mari Bapak Ibu semua, jangan takut dengan penderitaan. Penderitaan adalah bagian proses untuk menyempurnakan karaktermu segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dengarkan suara yang tidak terdengar oleh telinga jasmani dan lihatlah apa yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Itulah kemuliaan Tuhan. Amin. Anda harus dengar apa suara Roh Tuhan yang ngomong ke saya. Anda harus melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, yaitu kemuliaan Tuhan. Jangan lihat susahmu, jangan lihat penderitaanmu. Lihatlah kemuliaan yang Tuhan akan beri kepada saudara dan saya. Karena dalam kemuliaan Tuhan, itu Tuhan akan beri kita. Jadi kita tidak akan mengalami di sini, perhatikan baik-baik. Saudara tidak akan mengalami enak di sini. Saudara akan mengalami di kerajaan 1000 tahun. Tuhan itu baik ya. Saudara milih mana? Enak di sini cuma 10 tahun, apa enak di sini 1000 tahun? Coba ngomong jujur. Saudara akan begini, Pak lebih enak sekarang, nanti enak nanti. Belum tentu Anda bisa masuk surga. Kadang-kadang kita mengorbankan 1000 tahun itu hanya untuk usia kita yang semakin singkat. Saudara hidup mau berapa lama toh? Saudara paling kuat 75-80, itu sudah paling top. Tapi kalau engkau benar, engkau hidup bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena engkau punya karakter kerajaan Allah. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan bersama-sama, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Jamah kami Roh Kudus. Jamah kami, ubah hati kami, ubah pikiran kami. Supaya kami berubah segambar dan serupa dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Amin. Amin. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi.
dengan hatimu yang haus dan lapar akan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Hadirlah Roh Kudus. Ubah hati kami. Ubah hidup kami Roh Kudus. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah. Amin. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah Amin. lebih Bekerjalah. Ubah kami. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah. Kau terutama bekerjalah, ya Roh Kudus. Amin. bertatalah Bekerjalah malam ini. lebih Jamah lagi. kami Tuhan. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Kau terutama. Terima kasih. Sama kami. Bekerjalah Tuhan. Ya Rabbana ya Sikina ya Rabbana. Ya Rabbana ya Sikina ya Rabbana. Sembah Dia, angkat hatimu, angkat suaramu kepada Tuhan. Ya la 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 ya sikina la 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 la. Kiri la 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 ya sikina la 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 la. Kiri la 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 ya sikina la 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 la. Kiri la 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 ya sikina la 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 la. Kiri la 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 ya sikina la 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 la. Kiri la 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 ya sikina la 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 la. Oh la 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 sikina ya la 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 la. Ya la 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 sikina la 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 la. Yes, mengalir, 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 mengalir. Roh Kudus mengalir, bekerja, bekerja atas kami. Ya la 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 sikina ya la 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 la. Kiri la 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 sikina ya la 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 la. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka hatimu, rindukan Roh Kudus ada dalam hatimu.
Rindukan Roh Kudus mengubah engkau malam hari ini. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada engkau. Apa yang menjadi dosamu yang selama ini engkau tutup rapat-rapat, hari ini minta ampun kepada Tuhan. Apa yang selama ini engkau tidak sanggup untuk lawan, minta kekuatan dari Roh Kudus. Biar engkau berubah, engkau bertobat, dan engkau bisa masuk dalam kerajaan sorga yang mulia. Mari buka hatimu, buka dengan lembut, buka hatimu. Rindukan Roh Kudus malam hari ini. Dengan menyanyikan bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Buka hatimu dengan lembut. Izinkan Roh Kudus menjamah engkau. Izinkan Roh Kudus mengubah hidupmu. Amin, amin, amin. Yes. Dengan sungguh-sungguh bekerjalah. Ya Roh Kudus, bertambahlah lebih lagi harapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah. Saya undang Pak Jeffrey. Lebih lagi urapanmu, hawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bekerjalah. Amin. Haleluya. Amin. Berkatalah lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Kiara rara basyaka takara bala baba bara bala. Kiara rara bashe, kiara rara bashe, takara baba baba. Direti kitika rara basyaka takara baba. Direba kashe kara baba baba. Bekerja Roh Kudus. Kiara rara bashe, kiara baba baba baba. Kiara rara bala basyaka takara baba baba baba. Direba kashe takara baba. Jesus, yes, hallelujah, hallelujah, Jesus, yes, Tuhan, hirata kata kasih kita bapa. Hirararararara basyikina bapa. Hirararararara. Yes, 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 yes Tuhan, terus Roh Kudus. Hirararararara. Oh, rikita kesikira. Hidupku. Jesus, yes, 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 yeah, yes, yes,
Mari periksa diri masing-masing malam hari ini. Mari jemaat Tuhan melihat diri masing-masing. Awasilah dirimu. Hirarara pasyikina barama. Apakah engkau mengenal dia? Apakah engkau mengenal dia? Kira pasyikina. Dia ada di hadapanmu. Dia ada di hadapanmu. Dia ada di hadapanmu. Ireta kasyikira nama sakala baba. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Walaupun kami mengalami penderitaan demi penderitaan, kami tahu Tuhan ada kemuliaan Tuhan yang akan kami terima Tuhan. Ajar kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Mata kami terbuka. Biar dicelikan mata roh kami Tuhan. Karena penderitaan hari ini Tuhan, kami boleh alami, tapi akan melihat ada kemuliaan yang sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Beri kekuatan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya walaupun penderitaan kami boleh hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada, dan Engkau ada. Masalah boleh ada, tapi kami tetap yakin Engkau tahu masalah kami dan Engkau ada di situ. Dan kami enggak pernah khawatir Tuhan. Karena kami mengenal hati-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terus Tuhan lawat kami Tuhan. Lawat hati jiwa roh kami Bapa. Sehingga satu hari nanti Engkau berkata, sabaslah hambaku yang setia. Sabaslah hambaku yang setia. Terus periksa hati masing-masing. Ketika Engkau menemukan ada dosa, cepat bertobat. Tuhan, terus Tuhan, pakai hamba-Mu. Pakai Pak Yeremia ini Tuhan. Hidupnya jadi berkat. Pengajarannya pengajaran kemuliaan daripada Engkau. Dimanapun dia berada, nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Dan semua kami malam ini diberkati Tuhan. Sebentar kami akan menjadikan persembahan kami. Kami akan memberikan dengan hati yang mengasihi Engkau. Kami memberi dengan hati yang mencintai Engkau. Dan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Segala puji hormat kemuliaannya bagi Engkau. Dan sama-sama kita diberkati Tuhan malam ini katakan. Amin. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan
tinggal dalam pelataranmu. Aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu